Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Hari ini kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang judul akhirnya Donditan, Julius, dan Valen klarifikasi malah ini yang terjadi. Kita akan langsung ke videonya, bisa kan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi klarifikasi soal dugaan mualaf settingan dari Donditan, Valen dan Julius HMC, di mana semua pernyataan awal mereka berbeda dengan pernyataan berikutnya. Mari kita lihat pernyataan Valen berikut dan nanti kita akan bandingkan dengan pernyataan klarifikasinya. Jadi konten ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Bang Umar Alfariski, tetap di channel YouTube Respon to Missionaries. Baik para iwan villa, para mu'alim dan juga para subscriber saya dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan malam hari ini, Bang Umar akan memberikan satu konten ya. Jadi konten ini kebetulan ya, waktu ada diskusi lintas agama ya, antara praktisi Islam dengan praktisi Kristen, ada seseorang yang ketika usai perdebatan atau selesai pada waktu diskusi antara praktisi Islam dan praktisi Kristen, maka ada salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam, dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya. Barusan kita dengar bersama, Valen katakan bahwa ibu itu mau bersyahadat oleh karena menyaksikan debat. Sementara pernyataan ini berbeda dengan pernyataan dia berikut ini. Boleh dijelasin dulu apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya jadi gini Jul, kita ini sebenarnya nggak ngerti Ibu Liana itu dia dari mana mau kemana, kita nggak ngerti gitu. Dan pada akhirnya dia tuh datang gitu loh di acara diskusi yang tanggal 26 itu, dia datang terus dia nonton debat kan gitu-gitu kan. Iya, ikut nonton. Terus yang sesudah. Ntar, saya mau terangkan dulu gini ya. Jadi pertama kita tahu bahwa logikanya biasanya mualaf itu guys ya, itu kebanyakan sebagian besar itu adalah dia itu sudah tidak yakin dengan agama sebelumnya, yaitu agama Kristen. Kalau kita ngomong mualaf dari Kristen ke Islam, itu yang terjadi biasanya, selalu saya perhatikan itu kan. Dia sudah tidak yakin dengan agama sebelumnya, dan dia tuh sudah mulai membandingkan dengan agama lain. Udah mulai mengadakan kajian perbandingan, karena kita tahu pentingnya perbandingan. Karena kalau tidak ada perbandingan, kita tidak akan menemukan kebenaran ya. Banyak kasus misalnya kayak mobil terbaik tahun ini, motor terbaik tahun ini kan dihasilkan dari hasil perbandingan ya, mendetailkan setiap opsi yang ada, lalu memilih yang terbaik dan atau yang memilih yang benar di antara yang semuanya itu gitu. Nah, ini mereka tuh sudah seperti itu. Nah, lalu mereka tuh sudah yakin atau agak yakin tuh mulai yakin, tapi mereka butuh pemicu, pemantik ya. Dan itu bukan hanya butuh sekali, mungkin mereka butuh beberapa kali pemantik, atau akan cukup sekali kalau mereka sudah yakin banget gitu kan, untuk berpindah agama gitu guys. Ini nggak ujuk-ujuk gitu kan. Karena itulah kalau kita beragama secara logika tuh menuntut butuh case-case yang meyakinkan gitu, yang logik, dan itu butuh pemantik tentunya gitu kan. Yang bisa jadi nggak sekali dua kali, bisa beberapa kali gitu kan. Nah, yang penting dia yakin dengan logikanya, itulah beragama yang benar. Nah, lalu kalau yang dikatakan Umar ini kan, dia ketika bilang dia nggak tahu ibu dari mana, maksudnya itu betul-betul dia nggak tahu dalam artian karena gini loh, Umar ini tentu tidak mungkin mengenal ibu, tidak mungkin ya. Tentu dia logiknya dia sama, bahkan kayak pendeta siapa yang ngomong kemarin, pendeta Esoro kan mengatakan tidak kenal dengan ibu ini. Nah, jadi tidak kenal sama tidak tahu. Umar juga begitu ya.
Dia nggak tahu sebelumnya. Nah, tapi setelah bincang-bincang dia tahu. Dia ingat ya. Jadi ketika ibu itu datang, dia tidak memperkenalkan diri. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari penonton debat. Ya, jadi di situ tuh, dan dia tidak masuk. Itu membuktikan bahwa ibu ini memang bukan di kelompok Islam. Karena kelompok Islam tentunya akan kenal Umar ini, minimal dikenalkan oleh teman-teman Islamnya minimal gitu kan. Nah, ini tidak. Tapi memang ibu ini dari kelompok Kristen gitu. Ya. Dan sekali lagi memang seorang Kristen sebelum mualaf di acara itu. Lah, jadi intinya adalah ini bukan nggak tahu dalam artian seluruhnya, nggak. Sebelum debat itu nggak tahu dia. Kan kejadian mualaf itu kan setelah debat. Artinya ada komunikasi setelah debat itu. Nah, barulah dia tahu bahwa oh nanti ibu tuh begini begitu. Nah, sebelumnya kan nggak tahu. Jadi Umar ini ngomong bicara pada posisi ketika sebelum debat dimulai, ketika ibu datang, bukan ketika ibu tuh mau mualaf, guys. Sebelum ibu tuh cerita kepada Umar atau yang lainnya gitu kan. Ada sesi satu dia ngomong untuk meneguhkan syahadatnya gitu. Meneguhkan syahadat. Dia ada ngomong tuh. Ada untuk memperkuat syahadatnya, karena kan di masa lalu dia itu hidupnya kayak gimana gitu loh, nggak sesuai. Dalam videonya bersama Julius HMC, dia bersaksi, ibu itu mengatakan bahwa dia ingin meneguhkan syahadatnya. Jika dia meneguhkan syahadatnya, artinya pernyataan Valen sebelumnya bahwa ibu itu bersyahadat karena melihat debat, tentunya dipertanyakan. Kalau begini ya, meneguhkan syahadat itu artinya syahadatnya itu belum teguh, ngerti ya? Ngerti ya maksudnya? Sama kayak ibaratnya apa ya? Bersyahadatnya tuh belum apa ya? Syahadat itu kan gini, kita perlu suatu tuh yang harus konform. Misal gini, misalnya kita resmi dan nggak resmi. Misalnya kita gini, kita tuh masih setengah-setengah. Misalnya kita kayak kita tuh mau masuk ke suatu organisasi ya. Nah, misalnya kayak di PKS atau di ke partai apapun itu kan perlu kartu partai. Nah, jadi ada orang yang sudah konform masuk partai, nggak resmi, cuman bilang kamu masuk partai, iya saya masuk partai, cuman gitu aja, tapi nggak ngurus ADM dan segala macam gitu guys. Ini belum teguh dia masuk partai, ya masih ya ikut-ikutan lah gitu guys. Sama kayak kita tuh masuk Islam atau masuk Kristen, tapi kita tuh masih ikut-ikutan, masih ikut orang ke gereja atau ikut orang ke masjid, tapi kita tuh belum menjadi seorang muslim, hanya ikut-ikutan, itu belum teguh namanya. Tapi kita teguh itu adalah kita tuh konform gitu guys. Jadi teguh sama dengan konfirmasi gitu kan. Paham ya logika pikirnya? Jadi meneguhkan bersyahadat artinya dia tuh karena gini, syahadat tuh harus butuh keteguhan. Syahadat tuh nggak bisa gini loh, kayak orang Amerika, ada orang bersyahadat tapi dia tuh dalam hatinya tidak teguh gitu. Berarti ya asal ngomong guys. Ya. Ikrar itu tidak. Jadi sama kayak ada dipaksa misalnya, kamu kalau tidak masuk Islam, tidak syahadat, dibunuh misalnya, ya. Atau tidak, kamu kalau tidak masuk Kristen, misalnya ada penjajah nih, penjajah kita dipaksa, ancamannya mati gitu kan. Kalau kamu tidak mau bersyahadat masuk Kristen, kamu akan dibunuh atau disiksa. Nah, kita karena takutan kita tuh dan kita tidak teguh. Karena kenapa? Kita tidak yakin, atau kita mungkin kita agak yakin, atau kita nggak yakin masalah, tapi kita tuh terpaksa gitu guys. Nah, lalu kita dibiarkan dibaptis atau mengucapkan syahadat gitu kan. Nah, itu belum teguh namanya. Nah, teguh tuh ketika tidak ada paksaan ya. Jadi dan tidak terpaksa juga gitu loh. Jadi ada juga terpaksa tuh bukan karena dipaksa orang. Terpaksa misalnya gini, dia tuh dia tuh karena ikutan, karena segan mungkin, karena apa. Intinya adalah syahadatnya belum benar gitu guys. Ya, belum benar. Masih main-main. Dan main-main tuh nggak ditulis sebagai syahadat. Ingat, syahadat yang benar adalah teguh. Ya. Anda tuh nggak bisa setengah-setengah, ragu-ragu tak bisa. Iman tuh harus mantap. Nggak bisa ragu-ragu. Ragu-ragu tuh nggak dihitung sebagai iman. Contoh,
Anda ragu-ragu ibu kandung Anda adalah ibu kandung. Itu nggak boleh. Anda harus yakin ibu kandung Anda ibu kandung Anda. Ya. Nggak dihitung itu kalau masih ragu-ragu. Jadi misalnya gini, ibu Anda kan menilai nih, misalnya ini kasih analogi biar Anda paham ya. Ibu Anda kadang-kadang Anda ditanya ketika dengan ibu Anda kan, itu ibu Anda ya? Bukan. Itu kadang di sisi lain, kadang ditanya kan, ibu Anda itu ibu kandung Anda ya? Iya gitu kan. Anda masih pelin-pelan. Atau bahkan Anda bilang, itu ibu kandung Anda ya? Saya ragu-ragu. Iya apa enggak? Itu kan masalah, guys. Ya. Tapi kalau Anda bilang jawabannya adalah iya ibu kandung saya, itu aman. Dalam artian keteguhan iman itu penting. Makanya perlu diteguhkan, ya. Jadi ibu ini kan sudah, kan saya katakan tidak ujuk-ujuk. Dia sudah beriman tapi belum teguh gitu, guys. Belum sadar teguh. Ini Pilpain nggak bisa bedakan itu dia. Ya. Jadi dia ini mengira gini, maksud orang-orang ini adalah nonton debat langsung mualaf, nggak gitu. Ya. Mualaf yang benernya itu ketika habis debat ini. Ya, jadi mualaf sebelumnya tuh dia belum mualaf sebenarnya. Karena mualaf itu dihitung ketika imannya tuh sudah confirm, sudah teguh, nggak main-main lagi. Jadi ketika seorang itu masuk partai atau dia memang mengaku ibu kandungnya, itu harus confirm, ya ibu kandung saya, ya saya masuk partai ini. Dibuktikan dengan apa? Ya, misalnya ngurus masuk ke kakak ibunya atau apalah itu, atau ya ngurus surat masuk partai misalnya. Nah, kayak gitu loh kayak berikutnya, guys. Kalau dia meneguhkan syahadatnya, artinya dia sudah Islam dari lama. Debat itu tidak ada pengaruhnya buat dia. Lagian yang debat Kristen dan wakil Yahudi. Loh, gimana nggak ada pengaruhnya, ya kan? Kalau tidak pengaruhnya, dia tidak mungkin syahadat meneguhkan iman ketika habis debat itu. Artinya debat itu ada pengaruhnya, ya. Baik banyak maupun sedikit. Itu sebab logikanya. Jadi kalau kata tidak ada, ini aneh sekali. Kok tidak ada gitu? Sama kayak gini ya. Misalnya saya tuh contoh sekarang kayak masalah investasi ya. Saya itu masih bimbang. Apakah saya masuk ke saham batubara atau saham keuangan? Saya bimbang. Nah, tapi saya tuh sebenarnya agak yakin masuk ke saham batubara untuk saat ini. Kedepannya mungkin split ke saham keuangan juga. Tapi saat ini saya agak yakin ke batubara. Saya butuh nonton beberapa podcast ya untuk meyakinkan saya bahwa pilihan tepat sekarang ini adalah saham batubara. Karena saya butuh cash cow gitu kan. Nah, jadi saya tuh sudah yakin, tapi saya belum melakukannya, belum membeli sahamnya, belum confirm gitu guys. Hanya ada yakin dan tidak gitu, masih ragu-ragu. Nah, setelah saya nonton beberapa kali podcast, dari podcast keberapa gitu baru saya yakin ini memang saya harus masuk ke saham ini, ya sektor batubara. Akhirnya saya lakukan guys. Nah, itu yang terjadi, paham ya? Ini confirmnya tuh, masuknya tuh, belinya tuh ketika beberapa podcast jadi sama kayak ibu ini. Berapa momen baru dia pastikan itu guys. Itu sepahami. Dan iman itu harus teguh. Jadi intinya adalah itu podcast yang saya nonton itu pengaruh. Setiap nonton podcast makin menambah keyakinan saya harus beli saham sektor batubara. Dan akhirnya saya lakukan guys. Setelah beberapa podcast berlalu. Nah, itu harus dipahami lagi pikirnya. Kalau Kristen salah, harusnya dia jadi Yahudi dong. Kok malah jadi Muslim? Ini dia nggak paham guys ya. Gini ya. Dia ini tentu mengkaji juga, membandingkan. Karena gini, kalau Yahudi itu tidak mengakui Yesus, ya. Jadi Islam itu kenapa Islam itu menang banyak ya? Yahudi tidak mengakui Yesus dan tidak mengakui Nabi Muhammad. Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad, tapi mengakui Yesus. Islam mengakui semuanya. Itulah hebatnya Islam, mengakui semuanya, mengakui Yesus, mengakui Nabi Muhammad, dan pada porsinya. Jadi dengan Islam kita aman. Kenapa? Kita tidak menolak satupun dari mereka. Tidak menolak Yesus, tidak menolak Muhammad. Tapi kalau Yahudi menolak dua-duanya, lebih buruk. Ya. Menolak kedua utusan Tuhan ini. Kristen juga buruk. Karena menolak utusan yang datang terakhir, itu Nabi Muhammad. Islam menerima semuanya. Nah, Islam lebih baik dalam hal ini, guys. Lebih aman, lebih mengakui gitu, guys. Itu yang sebuah logikanya. Saudara pikir,
Kristen lawan Yahudi. Ada orang menyaksikannya, begitu di akhir perdebatannya Kristen lawan Yahudi itu minta masuk Islam. Nah, saudara pikir masuk akal nggak? Ya, saudara ini heran bin ajaib sekaligus lucu. Berikut adalah perbandingan pernyataan Donny Tan awal dan Jadi begini ya, dalam debat itu kan bukan hanya ada Umar, tapi juga ada Donny Tan, wakil Muslim, gitu loh. Dan yang mereka bahas itu adalah sesuatu yang dan ingat ya. Jadi gini, ibu ini sebenarnya sudah yakin Islam, ya. Jadi perdebatan dengan misalnya ada Umar itu hanya membuat dia makin yakin bahwa di antara Yahudi dan Kristen memang nggak ada yang benar gitu guys, paham ya? Makin yakinkan dia. Jadi ketika seorang itu bisa berubah mualaf ketika dia bukannya melihat kebenaran tapi juga kesalahan. Makin dia melihat kesalahan, dia makin yakin bahwa ini seharusnya dia tidak di situ, paham ya? Jadi misalnya gini, saya ingin membeli mobil, saya misalnya ingin membeli mobil C misalnya, ada mobil ABC, ya kan? Saya ingin membeli mobil C, tapi saya udah mengkaji nih, udah membandingkan antara mobil A, B, C lah mobil yang paling baik, yang paling bagus, lah, yang lain tuh jelek gitu kan. Nah, bukan dari setelah saya dapatkan hal itu, saya udah punya basicnya ya. Cuma saya butuh pemicu, saya butuh betul-betul meyakinkan gitu, karena saya masih punya beberapa keraguan. Nah, ini caranya adalah bukan hanya tunjukkan kelebihan-kelebihan. Ada orang yang menunjukkan kelebihan-kelebihan mobil C, enggak. Dengan menunjukkan itu salah satu faktor juga, tapi ketika orang menunjukkan kesalahan mobil A dan B, itu makin menguatkan saya memang mobil A dan B ini memang layak saya pilih atau bisa beli. Sehingga makin menguatkan saya untuk memilih mobil C. Begitu logikanya guys. Jadi bukan hanya melulu bicara tentang mobil C ini benar, mobil A dan B salah, jelek gitu guys. Sama kayak agama gitu. Jadi cara mualaf ini membuat orang mualaf itu kan tentu cara mualaf ini berpikir tentu bukan hanya Islam harus ditunjukkan bukti kebenarannya terus, enggak, dengan menunjukkan sebaliknya bahwa agama selain Islam itu yang itu salah, itu akan menguatkan bahwa ini agama nggak layak saya pilih gitu loh. Dan saya harus mencari agama lain dan itulah Islam. Nah gitu loh begini guys. dan akhir. Langsung Jumat sore berjalan sesi 1, kita lagi break yang udah sesi 2 nih, udah sesi 2 break, saya lagi ke depan ke lobby ya, sedang mencari udara segar, itu maksudnya. Udara segar. Nah, tiba-tiba saya diperkenalkan dengan 2 orang ibu yang memperkenalkan saya, Melisa ya, bagian pendaftaran, yang mengatakan bahwa satu ibu ini mengantarkan temennya yang mau bersyahadat. Berarti kan itu kira-kira kan 1 jam sebelum acara selesai. 1 jam sebelum acara selesai loh ya, sebelum debat selesai. Terus mau ngomong settingan gitu. Kita sudah dengarkan bersama kesaksian Donny Tan. Poinnya ibu itu ingin bersyahadat. Ingat, tidak ada kata peneguhan. Dia katakan dia mau syahadat. Berbeda lagi dengan pernyataan Donny Tan berikut. Mengenai malam settingan, ini saya ceritakan begini ya. Jadi waktu debat hari itu 26 April 2024, itu kan di sesi kedua kalau nggak salah ya, di coffee break, pas di coffee break, itu kan saya keluar ke lobby, ya, biasa kan mencari udara segar kan. Nah, ketika saya masuk lagi, mau masuk ke ruang debat lagi, saya diperkenalkan dengan seorang ibu namanya Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth ini yang membawa temannya namanya Ibu Lianawati. Tapi sebelumnya nggak kenal gue. Nggak kenal, saya juga baru ketemu di lobby kok. Baru malam itu saya juga baru ketemu gitu. Nah, terus saya diceritain sama Bu Elizabeth bahwa temannya dia yang namanya Bu Lianawati itu katanya dulu sudah pernah bersyahadat tapi tidak menjalankan Islamnya, ya. Jadi ya sama aja kayak nggak ada kan istilahnya. Kafir berarti itu ya. Kafir berarti. Nah, terus katanya jadi keperluannya gimana? Jadi katanya Bu Lianawati bilang bahwa dia mau minta disampaikan lagi sebagai pemantapan gitu. Oke. Ya, jadi gini ya logikanya ya. Ibu ini dulu syahadat tapi main-main. Ingat, syahadat itu kayak detong ya kalau main-main ya. Syahadat itu harus yakin. Nggak bisa main-main kita syahadat, nggak bisa ya. Kita tuh harus betul-betul teguh. Jadi syahadat itu adalah butuh keyakinan. Karena kunci kan niat. Syahadat itu kan niat. Ya, niat. Kalau niatnya nggak benar, sama kayak gini ya. Anda misalnya
ada niat Anda mau sekolah, tapi Anda tidak buktikan itu. Niat Anda sekolah, tapi Anda masih bolos, itu berarti Anda nggak niat sekolah sebenarnya. Paham ya? Niat sekolah itu betul-betul harus niat sekolah. Nah, lalu kalau ini perkara dia balik lagi sama sebenarnya bisa terjadi. Jadi mualaf tuh guys, nggak gini. Mualaf tuh begini ya. Kita misalnya ada seorang dari Kristen mau pindah ke agama Islam mualaf, itu dia bisa saja balik ke agama Kristennya. Dia bisa lagi mualaf lagi, balik lagi ke agama Kristennya mualaf lagi. Itu biasa, wajar terjadi. Artian tidak normal ya, karena harusnya orang tuh sekali saja. Tapi itulah potensi dia itu ada. Kenapa? Karena manusia tuh punya kecenderungan untuk berubah, guys. Punya kecenderungan untuk sesat gitu. Jadi nggak ada hitungannya kalau sudah sekali Kristen mualaf lalu mualaf terus nggak. Ada kalanya untuk kembali ke agama sebelumnya. Ini mualaf tuh nggak bisa jadi bukan hanya sekali, bisa berkali-kali. Tergantung niat orang ini gitu loh. Nah itu harus dipahami ya. Jadi jangan Anda bilang bahwa ini orang dulu pernah mualaf lalu dia sekarang mualaf lagi, itu aneh. Nggak aneh. Ya. Sama kayak ini orang dulunya dia adalah dari partai, misalnya di partai PKS gitu kan. Lalu dia masuk partai PKS lagi, nggak masalah. Dan itu memang benar kalau dia sudah keluar partai sebelumnya gitu. Dia dari PKS dia keluar pindah misalnya ke PKB misalnya, lalu dia balik ke PKS lagi. Jadi ini agama tuh bukan suatu harga mati, dalam artian kalau sudah masuk ke dari pindah agama ya sudah nggak bisa pindah lagi, nggak gitu. Ya, cuma tergantung niat gitu loh guys. Itu dipahami oleh. Jadi kita nggak ngerti hal itu. Dia kira kalau seorang sudah mualaf, dikisah mualaf tuh ya sudah Islam itu selamanya, nggak gitu guys. Kita bisa berpindah beberapa kali gitu loh, tergantung niat kita. Ya. Oh Anda sudah mualaf nggak bisa masuk Kristen lagi, nggak kayak gitu logikanya. Ya ibu ini kebetulan dulu dia pernah mualaf dan itu kita nggak tahu kita mualafnya benar apa tidak. Tapi yang pasti dia kalau yang pasti adalah kalau dari pengakuan ini adalah mualafnya itu nggak niat guys, main-main. Ya lalu dia masuk Kristen lagi mungkin, atau mungkin dia memang ya orang kalau tidak yakin misalnya gini. Ingat ya, membatalkan keislaman itu adalah Anda tidak yakin kepada satu rukun iman. Itu batal Islam Anda. Kok beda dengan malas. Misalnya gini, ibu ini nggak yakin dengan sholat. Apa iya sholat itu? Dia masih bertanya-tanya, apa iya sholat itu bisa menyelamatkan misalkan? Atau dia, apa benar di sholat ini? Nah, itu sudah batal keislamannya. Nah, misalnya kalau kita, kayak saya, misalnya kadang saya malas sholat, itu belum membatalkan keislaman saya. Karena saya hanya malas, misalnya. Bukan tidak meyakini. Kalau ibu ini mungkin sudah pada tahap tidak kurang meyakini atau tidak meyakini. Kalau saya yakin betul gitu kan. Cuman sekarang karena malas melakukannya. Jadi wajar ibu ini sadar lagi dan Islam tuh sadar berkali-kali itu biasa guys. Itu hal biasa. Saya bersadar tiap hari loh. Dan itu sadar itu untuk meneguhkan iman. Tidak ada masalah di situ, ya kan? Karena kita tuh nggak tahu ada hal-hal yang membuat kita tuh syirik, ya. Dalam artian kita menduakan Tuhan. Kita tuh kayak contoh kayak kita bilang misalnya, oh saya sembuh karena obat ini, itu udah syirik guys. Yang menyembuhkan tuh Tuhan. Obat ini hanya sarana, jalan gitu. Paham ya? Sama kayak Nabi itu jalan, bukan Tuhan. Nah kita malah meyakini bahwa Nabi itu adalah Tuhan, itu masalahnya. Obatnya adalah Tuhan, gitu. Seperti Tuhan. Nah itu sudah batal selama kita. Maka kita sadar lagi. Makanya penting untuk bersadar tiap hari. Tiap hari itu artinya disengaja, tapi dalam momen-momen misalnya kayak ya kita misalnya lagi misalnya kayak ya momen ibadah lah, itu kita mengucapkan syahadat guys, ya. Itulah gunanya agar untuk memperbarui iman, karena kita nggak tahu entah kapan kita sering asal aja berbuat syirik, yaitu tidak lagi mengesahkan Tuhan, gitu guys. Itu yang harus kita berpikir ya. Dia bilang, sudah kalau mau bersyahadat, tunggu, saya bilang, nanti setelah acara debat selesai, baru kita bisa syahadatkan, ya, setelah acara debat selesai. Kita sudah dengarkan bersama. Sepertinya Don Ditan dan Fallon udah satu suara.
di mana mereka sepakat mengatakan bahwa ibu itu minta disyahadatkan kembali sebagai pemantapan. Padahal statement Donditan dan Valen sebelumnya, tidak ada kata syahadat untuk pemantapan. Dan tidak ada cerita ibu itu pernah syahadat sebelumnya. Mendadak setelah Julius menceritakan siapa ibu itu baru, kita mendengar narasinya berubah. Julius juga tidak konsisten. Awalnya dia bilang ibu itu syahadat karena debat. Setelah itu dia koreksi lagi, bahwa ibu itu sudah syahadat 1 tahun lalu. Jadi begini ya, syahadat karena debat, itu adalah, kan gini, kan poinnya adalah, syahadat karena debat adalah, berarti dia tuh mengucapkan syahadat lagi gitu loh guys. Bisa mengucapkan syahadat baru atau lagi. Contoh gini ya, saya makan setelah, ada kalimat, saya makan setelah nonton film. Artinya saya makan setelah nonton film. Perkara saya makan sebelumnya itu tidak detok, tidak menjadikan saya tuh karena kalimat saya makan setelah nonton film itu adalah posisi saya adalah aksi saya adalah makan setelah nonton film. Gak ada hubungan dengan oh berarti kalau gitu kamu sebelumnya belum makan gong. Enggak gitu logikanya. Bisa jadi saya sebelumnya sudah makan atau belum makan. Jadi kalimat saya makan setelah nonton film itu tidak ada, itu bukan berarti saya sebelumnya belum makan. Jadi kalau dikatakan ini, saya makan setelah nonton film karena sebelumnya saya belum makan. Itu baru ada keterangan bahwa saya sebelumnya belum makan. Kalau tidak ada keterangan saya sebelumnya sudah makan atau belum, dia tidak bisa disimpulkan bahwa ketika saya katakan bahwa saya makan setelah nonton film, saya berarti sebelumnya belum makan. Itu sebab logika. Jadi sama kayak ibu ini syahadat setelah debat, ya nggak ada bisa simpulkan bahwa ibu ini berarti sebelum debat itu belum syahadat. Nggak bisa begitu guys. Ini logika itu, makanya Anda ngerti dengan pemahaman bahasa Indonesia yang benar ya. Kalimat ibu ini syahadat setelah debat bukan berarti ibu ini belum syahadat sebelum debat guys. Paham ya logikanya? Ibu ini syahadat karena debat bukan berarti ibu ini sebelumnya belum syahadat. Debat itu membuat dia syahadatnya tuh apa ya, yakin gitu guys. Paham ya? Ngerti gak logikanya? Kan dia butuh itu. Syahadat itu adalah suatu kebutuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah iman kita sebelumnya itu main-main, saat kita main-main, atau kita tuh memang sudah kafir atau syirik karena kita melakukan hal syirik secara nggak sengaja. Misalnya kayak itu tadi, kita meyakini bahwa yang menyembuhkan itu obat bukan Tuhan. Kita meyakini bahwa kita kaya karena kita kerja keras tanpa ada melalui Tuhan. Nah, itu masalah guys. Maka kita perlu syahadat ulang gitu kan. Itu sebab logika pikirnya. Berikut videonya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Dari hasil diskusi kemarin, fix ya, seorang wanita yang bernama Liana Rusdi itu memutuskan mualaf teman-teman. Ya, Kak Liana Rusdi itu memutuskan untuk menjadi mualaf. Nah, ini yang paling penting. Endingnya, hasilnya kan gitu. Kita nggak perlu banyak bacot, yang paling penting hasilnya. Jadi ada seorang wanita kemarin akhirnya memutuskan mualaf setelah mendengar diskusi itu. Makin mantap. Sebelumnya dia memang sudah kepikiran ingin mualaf, tapi setelah lihat diskusi itu makin mantap lagi. 2000 tahun kemudian. Liana Rusdi itu teman saya. Di sini saya katakan ya, Liana Rusdi itu dia sudah Islam tahun lalu. Sudah Islam tahun lalu, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Jadi semakin mantap. Ya. Jadi debat itu kan berarti ada pengaruhnya. Karena dia mantap menjadi semakin mantap. Pengaruh itu adalah dihitung ketika perubahan. Ingat, pengaruh itu berarti ada efek perubahan dalamnya. Ya. Ini pengaruh apa ya? Pengaruh itu bukan berarti harus total, enggak. Ada pengaruh total, ada pengaruh sebanyak ada sedikit. Dia harus ngerti arti kata pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh berarti nggak ada efek sama sekali. Ini ada efeknya. Contoh, saya sudah ngantuk, tapi belum begitu ngantuk. Ngantuk saya itu masih bisa lah. Saya misalnya ngurus akun game atau aktivitas apapun itu, tapi saya ngantuk. Tapi ketika saya makin malam, saya makin ngantuk. Berarti ada pengaruhnya. Semakin saya kerja, saya udah capek kerja nih. Tapi kalau semakin saya makin kerja, saya akan semakin capek. Berarti kan kerja saya itu ada pengaruhnya. Itu dipahami. Jadi
Pengaruh itu adalah perubahan. Jadi ketika dia mantap ke semakin mantap, berarti memang ada perubahan, ada pengaruh. Salah kalau dikatakan tidak ada pengaruh. Jadi Philip ini nggak ngerti apa itu pengaruh gitu guys. Tidak menjalankan, bahkan masih makan ya B2 dan sebagainya, sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal. Jadi kalau dibilang itu spontanitas karena jadi syahadat itu bisa batal, dalam artian dia tuh bisa kembali ke kafir. Kenapa ya tadi itu? Kalau bisa makan babi gitu loh. Kita kalau beriman, kita meyakini bahwa babi itu haram, kita tidak akan makan babi. Ya. Karena gini loh, apa ya? Karena untuk menghindari makan babi itu nggak susah guys. Yang susah tuh misalnya, karena babi itu kan makan babi itu kan nggak candu ya, nggak sama kayak narkoba misalnya. Karena ada tidak ada namanya kecanduan makan babi, nggak ada. Soal saya tuh orang tuh kecanduan narkoba, kecanduan rokok. Yang adik itu kan zat-zat yang tergantung pada narkoba, pada rokok, itu kan, atau game atau apa. Tapi kalau makan babi kan banyak daging lain yang enak. Ada daging rendang atau sapi, kambing, banyak. Jadi daging babi bisa diganti dengan daging yang lain yang bahkan menurut saya lebih enak gitu. Saya memang belum makan babi. Ini mah sama enaknya, gitu kan. Saya aja ya saya kadang berubah. Dulu saya suka daging sapi, sekarang saya suka daging ayam, gitu kan. Jadi itu bisa disususi lah, masih sebanding. Tapi kalau merokok sama narkoba tuh mereka cari pembanding kemana? Narkoba ya bandingannya narkoba lagi. Makanya orang tuh susah keluar dari kecanduan narkoba dan rokok. Ya. Tapi kalau daging itu gampangnya pindah. Nggak ada orang kalau nggak ada daging sapi, ayam pun jadi. Bahkan diganti telur pun jadi. Yang penting makan. Itu kebutuhan. Tapi kalau rokok dengan ini kan bukan kebutuhan. Intinya adalah guys ya, akan segampang untuk menghilangkan ketergantungan terhadap daging babi. Artinya jadi besar kemungkinan memang dia tuh memang tidak percaya bahwa itu haram. Makanya yang gampang makan babi guys. Berarti imannya batal. Saatnya batal harus diulang lagi guys. Itu harus dipahami logikanya. Jadi dan debat ini menjadikan dia tuh confirm, yakin bahwa memang ini babi itu haram dan segala macam gitu guys. Paham ya? Sehingga dia tuh dengan dadat ini, dengan kemantapan ini, dia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Setelah menonton debat ya tidak ya. Saya harus katakan itu tidak setelah nonton debat ya. Jadi malam minggu kita kemana dek? Ada satu hal yang Don Ditan katakan dalam klarifikasinya. Kalau memang ada orang yang sudah bersyahadat masuk Islam tapi dia tidak menjalankan Islamnya, itu dia minta disyahadatkan ulang untuk pemantapan, nggak boleh gitu. Pak TB di Bapak tadi itu berapa kali Pak? Pak TB 5 kali. Emang ada yang protes? Emang ada yang protes? Lah kemarin kalau nggak salah kan siapa yang pernah konten di sini? Kevin? Ya. 7 kali katanya Pak. 7 kali. Nah, Saya juga 4 kali. Dulu 4 kali. Lah yang maksudnya kayak gitu gimana? Ya jadi apa sih kalau bilang dosa-dosa besar tuh emang? Jadi orang Kristen ini mengira bahwa mereka ini belum pernah mualaf. Itu yang ini berbagai miskomunikasi namanya guys. Ya. Jadi mereka mengira bahwa jadi pandangan orang Kristen dalam hal ini adalah mereka mengira bahwa ibu ini adalah orang yang Kristen yang memang tidak pernah mualaf. Lalu nonton debat ini ujung-ujung mualaf. Enggak gitu. Yang dikatakan apa ini kan ini beda. Ya. Jadi salah Anda kenapa namanya seperti itu? Kan sudah jelaskan bahwa ibu ini sebelumnya pernah mualaf. Tapi mualaf itu kita nggak tahu tuh syaratnya itu benar apa tidak. Karena memang terbukti dia masih makan babi misalnya dan lain sebagainya. Artinya dia tuh tidak benar-benar mualaf. Dan kalau mualaf pun dia keluar dari Islam karena dia tuh masih melakukan hal yang membatalkan syahadat gitu guys. Jadi dia syahadat ulang mualaf dan itu debat itu pengaruh tentu karena tiap dari apa tuh ada pengaruh bagi kita. Contoh, saya misalnya iman saya kendor misalnya. Ketika saya nonton, saya baca lagi kajian-kajian, saya nonton ustadz ceramah, iman saya naik lagi. Paham ya? Jadi ada pengaruhnya. Jadi debat itu pengaruh. Ya, kita ngomong tentang pengaruh, bukan masalahnya bukan bahwa kayak gimana ya, kayak itu. Jadi debat itu bukan kayak kuncian, bukan kayak Anda tuh masuk rumah
lalu rumah tuh kunci, ada butuh kunci dari itu debat itu, baru rumah tuh buka, nggak gitu. Tapi debat itu sama seperti misalnya kayak Anda tuh sama kayak kita nonton ceramah Ustaz. Kita sudah yakin, makin yakin lagi gitu guys. Jadi kita tuh sebenarnya mau apa tidak saja lagi, bukan terkunci, bukan kayak itu kita nggak bisa, tapi kita mau nggak mau. Jadi urusan debat itu adalah mau nggak mau, bukan bisa nggak bisa. Ya, jadi jangan anda bandingkan, jadi anda yang kira bahwa ibu ini nggak bisa masuk Islam, enggak, dia ini mau tergantung pada mau nggak mau gitu lah guys. Jadi nggak ada urusan bisa nggak bisa. Ini masalahnya adalah pengaruh ya. Itu sebabnya logika begini guys. Emang siapa gitu loh yang ngomong dosa besar itu? Emang dia tahu atau gimana? Ulama atau gimana? Iya. Yang permasalahkan syahadat ulang orang yang sudah mualaf itu bukanlah orang Kristen, tapi dari pihak Muslim sendiri. Mengenai masalah Jesslyn yang dibaptis, masalahnya kalian mempertanyakan itu ibu tuh masuk Islam itu padahal dia sudah mualaf, kan berarti kalian mempermasalahkan. Apalagi Kristen, bukan kita. Kita tidak mempermasalahkan, makanya kita melakukannya. Kita tidak nyinyir sini. Kalau ada ibu itu begitu ya sudah silakan. Berarti ibu mau mualaf yang benar ya. Ayo saya ulang itu. Kita tidak mempermasalahkan, buktinya kita melakukan itu tanpa ada kita nyinyir. Tapi kan kalian yang nyinyir, gitu loh. Kan memasalahkan itu. Baru kalian giring opini bahwa ya ini nggak boleh begini, harusnya begini. Kan siapa kalian yang ngatur gitu? Sekarang kan orang tuh kalau sudah mualaf ya mualaf saja gitu, ya. Padahal orang ini ada potensi untuk balik ke agama sebelumnya atau potensi untuk untuk yaitu membatalkan keislamannya. Itu loh guys. Ini masalahnya ada pada Anda karena Anda yang nyinyir gitu loh. Anda yang bahas ini terus gitu kan. Kita bahas santai saja gitu kan. Kita malah mengkonter malah. Ini masalahnya ada pada Anda, bukan kita mempermasalahkan tapi Anda mempermasalahkan. Kita tidak masalah apa kita, makanya kita tuh melakukannya. Kita biarkan atau kita bantu ibu untuk salah ulang gitu guys. Justru kalian yang mempermasalahkan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu loh. 7 kali itu orang Kristen juga bicarakan. Dan yang mengatakan dosa besar mensyahadatkan orang yang sudah syahadat itu bukan orang Kristen tapi Ustadz Edi Prayitno. Berikut videonya. Ini harus ada klarifikasi ya, baik dari pihak Ibu Lilawati maupun dari pihak Bonitan untuk klarifikasi apakah benar wanita ini benar-benar mualaf di waktu itu juga. Jangan sampai kita dianggap mempermainkan agama ya, apalagi ini sudah mualafkan lagi, itu dosa besar di hadapan Allah. Jadi begini ya, maksudnya adalah mempermainkan mualaf atau mempermainkan syahadat. Ini gini loh, pura-pura. Misal gini, saya sudah Islam, saya sudah mantap. Ya. Saya nggak pernah meyakini, tidak pernah meyakini sesuatu yang membatalkan Islam saya. Lalu saya demi agar ada tujuan tertentu, saya membuat settingan seakan-akan saya tuh saya sebelumnya batal, kan belum gitu guys. Saya tidak pernah meyakini suatu hal yang membuat Islam saya batal. Karena ngomong syahadat berarti ngomong tentang keislaman, keyakinan gitu, niat, bukan tindakan gitu kan. Tindakan itu hanya aksesnya saja. Nah kalau itu terjadi baru itu namanya dosa besar. Tapi kalau ibu ini memang merasa memang syahadatnya batal, jadi dia tidak masalah syahadat lagi, bahkan harus gitu. Ya, jadi yang dimaksud oleh Edi Prayitno ini beda dengan apa yang dikatakan Pil Pahit. Ya, bukan itu maksud Edi Prayitno. Dan kalau kita lihat dari ibu ini kan dari klarifikasi tadi bahwa sesungguhnya ibu ini dulu pernah mualaf, lalu dia makan babi dan segala macamnya. Dia berarti dia kuat dugaan dia itu tidak meyakini Islam ini gitu guys. Dia sempat berubah lagi, berubah mindset lagi, berubah keyakinan lagi. Ya, itu sudah batal syahadatnya gitu loh. Jadi kalau ibu ini masuk Islam lalu dia tuh, karena gitu loh, saya bandingkan, Anda bisa bandingkan antara karena gini, untuk makan babi ya, itu kita masuk ke makan babi ya. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa kalau makan itu gampang untuk diganti ya. Jadi kalau Anda memang kayak saya punya tante itu ya, tante saya itu memang alergi makan nasi, alergi. Nah, kan nggak ada orang alergi makan daging, semua daging kecuali babi, nggak ada kan? Misalnya dia hanya bisa makan babi, dia alergi makan semua daging, mau ayam apa. Bahkan kalau dia pun alergi makan daging ayam atau sapi atau selain babi kan bisa makan sayur atau makan yang lain.
kentang kayak apa kayak jagung kayak. Intinya adalah nggak apa, kalau ada orang makan babi, ya itu kemungkinan besar dia tuh memang meyakini bahwa babi itu nggak haram. Itu sudah batalkan keislamannya, guys. Kenapa? Karena dia tuh tidak meyakini salah satu rukun iman. Jadi dia tuh gini, orang tuh apa ya? Kalau jadi kita tuh kalau dihitung keluar dari Islam itulah ketika kita tuh menyangkal atau menolak keyakinan terhadap salah satu hal yang sudah disepakati, yang sudah dipastikan itu memang haram. Misalnya babi yang harusnya haram kita yakini halal, itu sudah membatalkan keislaman. Harus ada ulang itu. Jadi kita tuh malas boleh, kita malas, aduh kita belum bisa nih, kita masih menikmati makan babi nih, masih enak. Nah, itu malas, itu belum batalkan Islam. Tapi kalau sudah makan babinya itu tadi, menganggap bahwa babi itu memang tidak haram, itu udah dihitung keluar dari Islam, harus mualaf ulang, guys. Kalau hanya dia ternyata sudah mualafkan lagi karena tidak pernah sholat, katakan ini contoh ya, itu kan urusan dia sudah bersumpah masuk Islam, harusnya dia menjalankan syariat, tidak boleh disadarkan ulang, itu tidak boleh, itu sama saja mempermainkan agama. Jadi kita spot check antara permintaan LPN dengan tadi klarifikasi sudah clear bahwa ibu ini memang sudah batal syahadatnya dan harus syahadat ulang, guys. Jadi bukan main-main, bukan syahadat yang sudah syahadat yang benar gitu, bukan. Syahadatnya belum benar, bahkan batal, lalu syahadat ulang, itu udah benar berarti. Jadi jangan bilang kita memfitnah ya. Kita menampilkan apa adanya. Oke teman-teman, Pilpres nampilkan apa adanya, tapi dia ngerti dengan apa dia tampilkan. Apa yang ditanyakan IPN itu sudah diklarifikasi dengan benar dan sudah terbukti bahwa ibu ini memang seperti itu. Ya, seperti dia tuh mualafnya tuh batal, entah batal dan memang dia tidak berniat, sehingga mualaf tuh dia tongos hitungan lalu dia mualaf lagi. Jadi sudah clear, sudah klarifikasi ini. Pilpres saja nggak mengerti esensinya gitu, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.